Halo Sobat Baku Hantam, apa kabar kalian? Hari ini akan membahas tentang pertempuran Prancis yang juga disebut jatuhnya Prancis, the Fall of France. Fall of France ini adalah invasi Jerman ke Prancis yang dilancarkan pada tanggal 10 Mei 1940. Mengapa sampai bisa terjadi? Nah, sebelumnya pada bulan Oktober 1939, pucuk pimpinan tentara Jerman atau OKH, singkatan dari Oberkommando des Heeres, sudah mempunyai rencana untuk menyerang sekutu di Eropa Barat. Menurut rencana ini, puluhan divisi akan menyerang dalam garis-garis yang paralel dengan sayap kanannya sebagai tulang punggung ofensif ini. Rencana ini ada baiknya, sederhana ya kan? Tapi buruknya mirip sekali dengan yang digunakan Jerman pada Perang Dunia Pertama, yang dikenal sebagai rencana Schlieffen. Kalau salah dikoreksi bos. Disitulah muncul Jenderal Erich von Manstein yang memiliki rencana yang berbeda. Manstein berencana menerobos pertahanan musuh di wilayah pegunungan Ardennes karena menurut musuh tidak akan menduga suatu ofensif Jerman akan melalui pegunungan ini. Manstein pun lalu menyusun sebuah memorandum kepada OKH yang intinya adalah tulang punggung ofensif Jerman bukan sayap kanan, melainkan sayap kiri yang terdiri dari divisi tank dan kendaraan motor yang menerjang ke arah Sedan melalui Ardennes. Rencana itu lalu dikirim kepada OKH, namun nggak kesampaian. Lembaga ini tidak meneruskan kepada bapak kalian, Hitler. Bulan Januari 1940, sebuah pesawat karena cuaca buruk waktu itu mendarat di wilayah Belgia. Dalam pesawat itu terdapat sebagian dari perintah operasi bagi armada udara pertama yang tidak sempat dimusnahkan sehingga bocor ke tangan pemerintah Belgia, lalu diteruskan kepada Inggris dan Prancis. Bocornya rencana ini membuat Hitler mengubah rencananya. Dia pun lebih bersedia untuk menerima usul-usul dari Mamang Manstein yang tadi. Hitler pun setuju dan rencana Manstein akan dilaksanakan pada 10 Mei 1940. Nah, pada tanggal 10 Mei 1940, bom-bom Jerman dijatuhkan pada sasaran di Belanda dan di Belgia. Belanda sengaja menimbulkan banjir di sebagian wilayahnya untuk menahan kemajuan Jerman. Tetapi Jerman menerjunkan pasukan payung di belakang wilayah yang tergenang air itu. Kota Rotterdam dibombardir sampai hancur oleh Luftwaffe. Dalam 4 hari pertahanan Belanda runtuh. Keruntuhan Belgia menyusul 2 minggu kemudian. Tentara Prancis yang saat itu menduga Jerman ini akan menyerang menurut rencana Schlieffen, namun nggak kesampaian. Tentara Jerman sengaja menarik perhatian lawannya ke jurusan Belanda dan Belgia yang diserbu oleh Army Group B. Serangan itu dilakukan secara mencolok, pasukan payung diterjunkan, 1000 pesawat Luftwaffe diturunkan di sana, termasuk 3 divisi panzer. Prancis mengira bahwa grup Army B inilah tulang punggung ofensif Jerman. Tentara Prancis-Inggris menyerbu ke bagian utara Belgia untuk menghadapi Army Group B. Namun tulang punggung tentara Jerman bukan terletak pada grup B di utara, tetapi di selatan oleh grup A yang terdiri dari 7 divisi tank. Tak diduga oleh Prancis, menyerbulah ratusan tank ini ke Ardennes di bawah pimpinan Jenderal Hans Guderian. Setelah menyeberangi sungai Maas di dekat Sedan lalu tiba di tanah datar, secepat kilat menggelindinglah tank-tank itu ke arah barat, di belakang garis depan Inggris dan Prancis. Hanya dalam beberapa hari Guderian sampai di Boulogne, Calais di pantai Samudra Atlantik. Tentara Inggris Prancis pun terbelah 2. Dan pada tanggal 5 Juni ketika kota Dunkirk jatuh ke tangan Jerman setelah evakuasi tentara Inggris selesai, Hitler mengerahkan 10 divisi pansernya dengan 133 divisi infanteri ke selatan ke arah Paris. Divisi-divisi mereka yang dapat dikerahkan selain lebih sedikit juga tidak begitu terampil dan terlatih. Hampir semua divisi yang sudah terlatih justru sudah lumayan terpencil di Belgia Utara setelah dipotong oleh serangan dari Guderian. Meski beberapa bagian Prancis memberikan perlawanan yang baik, tetapi serbuan terjangan panser Jerman ini tak terkalahkan. Pada tanggal 10 Juni, pemerintah Prancis resmi meninggalkan Paris. 4 hari kemudian, Paris jatuh tanpa perlawanan.
Renault digantikan sebagai Perdana Menteri oleh Marskal Pétain dan dia pada tanggal 17 Juni diadakan sebuah gencatan senjata. Bagaimana menurut kalian? Mau share boleh, kagak juga kagak apa-apa, kagak pernah maksa bos.